Selamat pagi dari kediaman Hotman Paris. Bekerja di pagi hari di halaman rumah dia nih. Beginilah kegiatan Hotman Paris setiap hari. Bekerja di halaman rumah dan juga bekerja di sekitar kolam renang. Jarang saya bekerja di kantor, tapi anak buah, itu anak buah yang sering datang ke kantor untuk semua pekerjaan klien maupun perkara-perkara. Oke? Satu topik yang menarik hari ini adalah tentang banyaknya pertanyaan dari para istri-istri maupun calon-calon mertua, ya. Banyak pertanyaan dari para istri atau calon istri maupun calon mertua. Pertanyaannya adalah, apakah memang perlu perjanjian pisah harta? Apakah memang perlu perjanjian pisah harta? Tentu kekhawatiran itu terjadi karena Anda melihat belakangan ini, apabila hubungan cinta suami istri sudah runtuh dan sudah berantem soal gono gini, kadang perkaranya menyakitkan. Yang dulu sangat mencintai, yang dulu sangat memuja, akhirnya runtuh semuanya. Sudah tidak ingat lagi masa-masa indah, tapi yang dipikirkan adalah agar harta itu di dia, agar harta itu jangan ke yang satu, agar harta itu milik yang satu. Itulah alasannya kenapa banyak sekali wanita maupun calon mertua yang bertanya kepada Hotman, perlu nggak sih perjanjian pisah harta? Jawaban saya adalah, tentu untuk jawabannya berbeda untuk setiap orang. Jawabannya berbeda untuk setiap orang, tergantung dari situasi masing-masing. Satu contoh, apabila si istri adalah calon ibu rumah tangga murni, ya, ibu rumah tangga murni, yaitu tidak bekerja, yang bekerja adalah suaminya, maka perjanjian pisah harta tentu sangat tidak menguntungkan bagi si istri. Karena apa? Dengan adanya perjanjian pisah harta, maka harta bawaan maupun harta yang didapat oleh suami selama perkawinan, apabila terjadi perceraian, menjadi hak mutlak dari si suami. Istri tidak akan dapat apa-apa. Jadi, kalau Anda memang calon ibu rumah tangga, murni tidak bekerja, perjanjian pisah harta itu sangat tidak menguntungkan. Oke. Tapi di sisi lain, kalau suami kamu bangkrut, dipailitkan. Kalau suami bangkrut atau dipailitkan, maka perjanjian pisah harta tersebut sangat menguntungkan karena kamu tidak ikut dipailitkan. Apabila tidak ada perjanjian pisah harta, maka apabila suami pailit, istri juga ikut dipailitkan. Artinya, harta-harta bawaan istri pun sebelum nikah, kalau atas nama istri, ikut bagian dari budel pailit untuk dilelang. Karena apa? Begitu si istri pailit, maka seluruh harta kekayaan dia, walaupun itu walaupun harta bawaan, itu ikut untuk membayar hutang dari si suami. Ya. Jadi ada nilai plus, ada nilai negatif dari perjanjian pisah harta. Oke. Hal lain adalah apabila perjanjian pisah harta dibuat, biasanya adalah kekhawatiran kalau terjadi apa-apa si suami yang kaya. Kalau terjadi apa-apa si suami yang kaya, bagaimana nih? Ya, si suami takut atau keluarga si suami takut hartanya dibawa istrinya dan kemudian istrinya nikah sama orang lain. Ingat, perjanjian pisah harta apabila terjadi kematian dari si suami, maka perjanjian pisah harta tidak relevan. Karena apa? Walaupun ada perjanjian pisah harta, apabila si suami meninggal, maka tetap istrinya berhak atas warisan.
Kalau ada anak, maka yang berhak adalah istri dan anak-anaknya. Jadi ingat, perjanjian pisah harta tidak menghilangkan hak waris dari si istri, si anak atau si suami kalau istrinya yang meninggal. Ya. Tapi di zaman modern ini, suami dan istri dua-duanya bekerja. Ya. Suami dan istri dua-duanya bekerja. Sekarang ini sudah banyak tren untuk membuat perjanjian pisah harta. Karena apa? Dulu perjanjian pisah harta itu hanya boleh dibuat pada saat perkawinan. Akan tetapi sekarang ini dengan terjadi perubahan peraturan, sehingga perjanjian pisah harta sekarang ini bisa dibuat kapanpun sesudah nikah. Perjanjian pisah harta bisa dibuat kapanpun sesudah nikah. Artinya, kalau Anda melihat ada tren bahwa si suami bakal dikejar oleh para kreditur atau si suami bakal pailit, maka memang disitulah salah satu urgensinya untuk membuat perjanjian pisah harta. Sebab kalau nanti si suami pailit, maka dengan adanya perjanjian pisah harta, si istri tidak ikut pailit. Ya, itu adalah tren yang terbaru sekarang ini. Tapi jangan lupa, bank itu juga sangat pintar. Kalau si yang meminjam uang itu adalah suami, si suami, biasanya bank selalu minta jaminan pribadi ataupun persetujuan daripada istri. Ya. Kalau ikut istrinya mengeluarkan jaminan atau PG atau personal guarantee atas utang suami, maka sekalipun ada perjanjian pisah harta, harta si istri tetap bisa dilelang oleh bank. Karena apa? Karena si istri menandatangani jaminan pribadi atau personal garansi atau PG atas utang suami. Ya. Jadi perjanjian pisah harta tidak otomatis melindungi si istri dari tagihan bank atau dari tuntutan pailit atas hutang-hutang dari si suami. Tapi yang jelas sekarang ini karena sudah tren bahwa baik istri maupun suami sekarang ini adalah pada bekerja, sudah tren sekarang ini para calon-calon yang mau nikah ataupun sudah nikah membuat perjanjian pisah harta, sehingga manfaatnya ada dua, ya. Satu, kalau terjadi perceraian, jelas pembagian harta masing-masing karena sudah ada formulanya, yaitu perjanjian, yaitu harta yang didapat selama perkawinan adalah hak daripada masing-masing. Oke. Yang kedua, perjanjian pisah harta itu bermanfaat mencegah apabila salah satu pihak pailit, maka pasangannya tidak ikut pailit. Apabila tidak ada perjanjian pisah harta, apabila si suami pailit, maka si istri pun ikut dipailitkan. Apa inti kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau Anda hanya murni ibu rumah tangga tidak bekerja, maka perjanjian pisah harta itu tidak atau kurang bermanfaat bagi Anda. Karena harta bawaan maupun harta yang didapat selama perkawinan oleh suami menjadi hak mutlak daripada si suami. Ya, kecuali misalnya selama perkawinan suami Anda itu sangat royal, setiap membeli harta-harta selalu atas nama istri, ya, selalu atas nama istri, maka perjanjian pisah harta akan sangat berguna. Karena kalau ada apa-apa sama suami, kalau dia pailit, maka harta-harta yang atas nama kamu menjadi aman, tidak ikut dipailitkan. Dan juga perjanjian pisah harta itu sangat bermanfaat kalau terjadi perceraian, sehingga tidak ada lagi ribut-ribut sampai lapor-lapor polisi tentang cara pembagian harta godu gini. Itulah episode kuliah hukum hari ini dari kantor pekarangan di rumah Hotman Paris
yang setiap hari gara-gara pandemi berkantor di luar rumah, dan klien pun apakah dia konglomerat atau tidak selalu datang ke rumah Hotman Paris. Oke, itulah episode tentang perjanjian pisah harta. Salam Hotman Paris dan para lawyer yang ada di sini.